sini ya, sebentar saya gambarkan. Dia breakout ya, breakout dari simetrikalnya, dan ini potensi banget nih, potensi nih teman-teman ya. Kalau dia naik terus begini ya, ini nah, berikutnya ada saham yang akan saya bahas, tentunya ini untuk video selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang memang belum subscribe ya, silakan subscribe. Yang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung di grup Telegram, karena memang di sini akan membahas saham-saham potensial tentunya ya. Ini ada bot saham juga, teman-teman bisa gunakan ya di area sini. Nah, saya akan bahas yang pertama ya, ini dari saham MDKA. MDKA ini kita lihat hari ini minus 0,77% ya. Kalau hari ini minus seperti ini ya wajar saja, ada koreksian karena memang pergerakannya masih fluktuatif ya. MDKA ini potensi masih ada ya. Kalau teman-teman strateginya jangka menengah, ini masih cukup cakep. Karena apa? Ini masih ada dalam garis tren ya, support garis tren di sini ya, ini masih cukup bagus ya. Untuk jangka pendek potensi ke 4450 sampai ke 4540 di area sini. Jadi teman-teman yang belum punya ini boleh dilirik ya untuk saham MDKA juga. Supportnya ada di 4050 dalam jangka waktu ya kurang lebih seminggu 2 minggu ya. Ini potensi ke 4500-an ini bisa kalau lancar tentunya ya, kalau tidak breakdown support. Sekali lagi disclaimer on ya. Dan untuk kita lihat di sini ya, dari sini ya kita lihat ada ya, memang masih pergerakannya sideways sih dari menu 9 ya, di bot tentunya masih sideways. Nah, berikutnya ada saham Harum ya. Kita lihat di sini untuk saham Harum juga potensinya gimana, dan untuk strateginya bagi teman-teman yang belum punya gimana. Harum hari ini minus 1,0% atau minus 1% ya, closingannya di 1920. Hari ini volume transaksi tinggi ya, transaksi tinggi tetapi merah ya. Kalau kita lihat di sini dia merah gimana? Nah, kalau transaksi hari ini tinggi dan merah, kita lihat di sini untuk saham Harum apakah banyak yang distribusi atau banyak yang belinya ya. Kita lihat di sini dari tanggal hari ini 23 tentunya ya. 23 ya di sini ya. Ini awal awal di sini kita lihat pembukaannya di sini dia ada hijau ya. Terus hijau, dan di sini masih ada naik ya. Volume transaksinya aja ada yang hijau-hijau ini tinggi ya. Dan sementara merahnya hanya sedikit pas di akhir closingan saja atau di akhir sesi-sesi ya. Di sini dia turun, breakdown dari support di area sini, kemudian turun sampai ke support 1905. Nah, pertanyaannya masih layak nggak di hold? Yang udah punya masih layak, yang belum punya gimana? Kesempatan ya ini untuk teman-teman bisa masuk. Karena apa? Di sini candle hijaunya lebih banyak ya. Dari sisi volume ya, ini lebih banyak tentunya di area sini ya. Ini teman-teman bisa lihat dari hijau-hijaunya lebih tinggi dari volume merahnya. Nah, ini masih cukup bagus pergerakannya untuk saham Harum ya. Ini boleh dilirik ya untuk pergerakan saham Harum jangka pendek ya, ke area 2500 2050 maksud saya. Kalau dia tembus bisa potensi ke 2100 ya, di area sini ini masih memungkinkan ini ya. Ini upside-nya masih ada. Nah, silakan strateginya sesuaikan dengan teman-teman mau seperti apa, swing atau jangka pendek ya, jangka menengah ya, ditentukan sendiri. Nah, ini untuk saham Harum. Berikutnya ada saham Pegas ya. Pegas kita lihat hari ini, Pegas hari ini malah minus 3% ya. Padahal ada laporan keuangannya yang cukup bagus. Nah, kita di sini lihat apakah memang masih bagus atau enggak nih ya. Yang sudah punya gimana strateginya. Nah, di sini Pegas kalau kita lihat ya, support catat teman-teman di 1750 ya. Ini candle hari ini ya, candle daily. Supportnya di 1750, silakan dicatat. Bagi teman-teman yang memang sudah punya gimana? Hari ini volume transaksinya cukup tinggi di atas rata-rata tetapi merah. Nah, pertanyaannya gimana nih?
boleh buy atau boleh hold atau enggak. Nah, kita lihat di sini balik lagi ke candle 5 menitan ya, time frame-nya 5 menitan hari ini. Kita lihat di sini banyak yang jualan atau banyak yang beli ya. Nah, kalau teman-teman lihat di awal di sini di pergerakan pukul 9 jam 9 pagi di sini dia sudah ada bantingan atau dengan volume transaksi 5 menit pertama di sini cukup tinggi ya. Ini jualannya cukup masif. Artinya di sini banyak yang jualan ya. Ketika candle hijaunya malah tipis-tipis seperti ini, candle merahnya lebih tinggi daripada candle hijau. Jadi ini tandanya ada yang distribusi. Tentunya seperti itu ya ketika kita melihat secara pasar. Nah, gimana strateginya bagi teman-teman yang memang sudah punya hold, misalkan hari ini hold ya. Batasi resiko kalau dia turun terlebih dahulu untuk trading ya, tentunya 17.50. Ini sebagai tumpuan kuat di 17.50. Kalau dia breakdown support, potensi ke area 16.20-an. Tentunya ini secara teknikal ya. Ini saya melihatnya secara teknikal. Nah, kalau dia seandainya kuat di 17.50, teman-teman, kita lihat ada candle reversal atau tidak, hijau atau tidak. Nah, itu boleh teman-teman buy on weakness ya di 17.50. Tetapi seandainya breakdown support ya siap-siap teman harus cut loss. Nah, ini strategi untuk saham pegas tentunya ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada beberapa saham yang memang menarik ya. Ini saya bahas dulu dari saham grup Panin tentunya ya. Grup Panin kita mulai dari Panin sendiri di sini ya. Untuk Panin gimana pergerakannya ya, kita lihat di sini. Panin di sini kalau saya lihat naiknya kan 9,9% ya ditutupnya. Ini kan sempat high-nya di 15.40. Hari ini breakout dari 14.70. Ini candlenya cakep sekali teman-teman ya. Ini masih strong uptrend dan kalau kita lihat di sini dia membentuk lagi nih ya, namanya symmetrical ya. Kalau saya gambar di sini ya, sebentar saya gambarkan. Dia breakout ya, breakout dari simetrikalnya, dan ini potensi banget nih, potensi nih teman-teman ya. Kalau dia naik terus begini ya, ini masih memungkinkan sampai kemana ya. Hari ini kan tertahan di area 1500. Ini kan resist jangka pendek ya, resist jangka pendek di 1500. Dia gagal untuk melanjutkan penguatan. Nah, potensinya untuk saham Panin ini masih memungkinkan untuk naik sampai kemana ya. Ini kalau kita ambil dari tiangnya di area sini ya, potensi naiknya yang pertama itu kita bisa lihat di area 1600 ya. Ini ambil dari tiangnya tentunya. Ini saya sudah catatkan juga ya untuk potensial resistennya 1600 sampai 1700. Ini sebagai area potensi ya. 1600 sampai 1720 ya, 1720 di area sini. Ini catat ya. Ini dicatat teman-teman ya sebagai area potensialnya, dan ini nanti di update di grup Telegram tentunya ya. Ini nanti silakan teman-teman yang belum gabung tentunya ya silakan gabung di grup Telegram. Nah, ini sebagai area supportnya. Kalau teman-teman belum punya gimana? Kalau teman-teman belum punya, saran saya breakout dari 1500 teman-teman boleh buy. Tapi kalau nggak breakout ya, misalkan ada koreksian ya wajar saja. Volume transaksi hari ini cukup tinggi di atas rata-rata ya. Kalau teman-teman lihat di area sini. Nah, ini untuk saham grup Panin ini masih layak ya untuk dilirik juga. Berikutnya ada saham PNLF. Kita lihat PNLF hari ini gimana strateginya juga ya. Hari ini PNLF ini naik juga ya teman-teman. Kalau tadi misalkan trading di PNLF ya, ini potensi masih ada ya, masih upsetnya. Grup Panin ini masih cakep ya semuanya. Nah, dalam jangka pendek gimana? Kalau teman-teman lihat di sini kan ekornya ini tinggi ya, ekornya tinggi seperti ini artinya ada yang jualan ya. Kalau teman-teman hari ini jualan ya selamat, yang sudah cuan juga. Jadi strateginya gimana? Kalau memang teman-teman seandainya punya hari ini, potensinya kemana ya? Resistennya sebenarnya masih sama di area 534 ya, 535 lah di area sini kita genapin karena kan nggak ada 34 ya.
535 di area sini sebagai area resisten ya. Jangka pendek dia harus tembus dulu di area trendline ini. Kalau dia belum tembus, tentunya akan ada correction yang wajar saja ya. Seperti ini, makanya dia nggak tembus, kemudian dia bukan koreksi tetapi kempes, udah naik tinggi kemudian dia kempes. Jagain supportnya di area 466 ya. 466 ini sebagai area support, ini boleh teman-teman sebagai support pendeknya. Kalau dia breakdown dari 466 yang punya untuk tradingan misalkan ya, ini di area sini ya udah cuan ya, bungkus nggak apa-apa ya. Ini support, breakdown support 466, cut loss. Nah, ini strateginya untuk saham PNLF. Berikutnya ada saham PNBS. PNBS kita lihat di sini naik juga 7,5%. Nah, strateginya PNBS gimana? Bagi teman-teman yang sudah punya, sudah cuan juga ya, karena memang sudah diinfokan juga di grup Telegram tentunya. Nah, ini selamat ya. PNBS resistennya ada di mana? TP pertama ada di 94 sebagai area resisten. Bagi teman-teman yang memang sudah punya, misalkan hari ini hold ya, ini jagain ya, kalau dia tembus di area 94 potensi ke 102. Tetapi disclaimer on sekali lagi, karena memang ini ekornya panjang, artinya banyak yang jualan. Kalau esok hari ada koreksian ya wajar saja ya, hati-hati teman-teman ya, maksudnya di minggu depan ya, di Senin ya, tentunya ini wajar saja ya. Ini sebagai area supportnya ada di 83 ya, ini sebagai area support. Dalam jangka pendek kalau dia ada koreksian ya wajar, yang penting di atas 83 sih intinya di area sini. Dan kita lihat di sini dari apa ya, dari indikatornya ya, ini ada strategi buy on breakout di 80. Ini sudah dicatat sebenarnya, sudah di apa ya, diinfokan di grup kecil juga ya. Ini sudah ada sebenarnya kalau teman-teman gabung tentunya ya. Ini sudah kita infokan tentunya. Nah, ini kita lihat ya, sebentar saya akan infokan dulu untuk saham apa ya, saham watchlistnya. Nah, ini ada PNBN, kemudian ada Panin ya. Ini dalam jangka pendek nih sudah ada ya. Jadi teman-teman yang memang sudah cuan selamat juga ya. Ini untuk saham PNBS. Berikutnya ada saham PNBN ya. PNBN ini sama dari grup Panin. Tentunya kita lihat di sini gimana strateginya. Yang belum punya gimana, yang sudah punya gimana. Hari ini PNBN naik 5,1%. Intinya grup Panin hari ini semuanya naik ya, masih cakep juga ini untuk saham PNBN. Strateginya yang belum punya ini boleh untuk trading jangka pendek, ini boleh saja ya. Tapi hati-hati di 2300 di sini ada garis trendline resist ya. Potensinya ini kalau dia breakout ya ini masih bisa melanjutkan penguatan. Tetapi kalau seandainya dia turun dari support fraktal itu di 2250. Dicatat ya teman-teman, 2250 ini adalah support fraktal jangka pendek. Support berikutnya itu ada di 2080 ya. Ini cukup jauh juga ya, di 2080 ini sebagai area support berikutnya. Jadi kalau dia breakdown support, ini boleh teman-teman cut loss terlebih dahulu. Atau hari ini yang memang baru masuk ya, misalkan masuk di area pucuk-pucuk ya, ini pastinya khawatir juga gimana nih dimasuk di 2300 ya. Ini bersiap saja nanti kalau dia breakdown dari 2250, teman-teman boleh ya cut loss dulu. Tapi kalau seandainya memang nggak apa-apa deh breakdown dulu ya ke area 2250 ya, ini untuk support terakhir ya di area sini 2080 di area sini. Kalau dia breakdown lagi ya ini teman-teman wajib cut loss terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham PNBN. Berikutnya ada saham CPIN ya. Ini CPIN sebenarnya menarik, hari ini naik juga ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini Cepin ini 3 hari berturut-turut mengalami kenaikan. Hari ini dia terus naik. Nah, jangka pendek ini cakep ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat jangka pendek ini masih bisa ada kenaikan ya. Potensi upside-nya masih ada ya, apalagi dia dari sisi aligatornya juga masih cukup bagus ya. Tapi ini jangka pendek saja.
tradingan jangka pendek potensi kemana, ke area 6.000-an ya, atau 5.925 di area sini sebagai area resistennya ya. Jangka menengah ini masih bisa ya ke area sini tentunya ya, namun tetap sekali lagi ada fluktuasi, wajar saja. Kalau teman-teman belum punya, ini boleh dilirik juga ya untuk saham CPIN-nya juga. Dan untuk yang belum punya ya, ini kita bisa lihatlah Senin ya. Yang udah punya ya selamat, yang memang udah cuan. Supportnya ada di 5575, ini sebagai area support. Kalau di breakdown dari area 5575, atau ini kalau teman-teman masih mau tunggu lagi ya di area 5500 ya, ini wajib cut loss terlebih dahulu ya. Ini sebagai area support bawahnya di area 5500. Nah, ini untuk saham CPIN. Berikutnya ada saham Telkom. Sebenarnya ini masih cukup bagus juga ya Telkom. Kalau teman-teman lihat hari ini Telkom dia minus 1,1%, tetapi berada di area support. Support di area 4.300 ya, 4.380-an di area sini. Ini tutupannya, tapi seandainya nih yang teman-teman belum punya ya, ini boleh untuk untuk jangka menengah ya. Fundamental juga masih cukup oke ya. Untuk ini strateginya bow atau buy on weakness ya. Tapi kalau seandainya dia breakdown lagi ya, teman-teman hindari dulu ya. Ini untuk hari Senin kita pantau, seandainya dia ada candle hijau reversalnya lagi, teman-teman boleh tuh spekulasi buy ya untuk saham Telkom. Resistennya ada di mana? Resisten ada di 4560. Ini sebagai target resistennya. Nah, ini untuk saham Telkom ya. Berikutnya kita lihat di sini ada saham SMGR. SMGR ini kan sudah dibahas juga ya berkali-kali di grup Telegram. SMGR ini tuh membentuk pola double bottom ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan dia polanya double bottom seperti ini ya. Ini pola double bottom dan ini masih di fase satunya dan dia breakout, cakep. Potensi jangka pendek ke area 7.700 di area sini ya. 7.700 tentunya ini boleh teman-teman kalau yang udah punya sih hold aja, yang belum punya ini yang jangan terlalu kejar karena memang dia sudah naik tinggi, teman-teman terlambat. Sebenarnya ini kan ada koreksi yang dikasih, wajar nih kalau teman-teman waktu itu masuk, dan hari ini dia langsung melanjutkan penguatan. Nah, taking profit di area 7.700 ya, teman-teman bisa profit taking di area sini, dekat-dekat area sini ya, waspada kalau ada profit taking duluan. Dan RSI-nya yang menarik adalah di area 77 ya, ini masih strong uptrend tandanya ya untuk saham SMGR ya. Ini silakan dicatat strateginya seperti apa, sesuaikan dengan teman-teman ya mau apa gitu ya. Nah, ini untuk saham SMGR.